Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama, di sini kami akan membahas tentang distraktor. Distraktor adalah suatu pola yang menggambarkan bagaimana peserta tes menentukan pilihan jawabannya terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap butir item, pengecoh atau distraktor, bertujuan untuk mengecoh mereka yang kurang mampu atau tidak tahu, untuk dibedakan dengan yang mampu atau lebih tahu. Efektivitas distraktor. Setiap tes pilihan ganda memiliki satu pertanyaan serta beberapa pilihan jawaban. Di antara pilihan jawaban yang ada, hanya satu yang benar. Selain jawaban yang benar tersebut adalah jawaban yang salah. Jawaban yang salah itulah yang dikenal dengan distraktor atau pengecoh. Dari pernyataan di atas menunjukkan pengertian bahwa efektivitas distraktor adalah seberapa baik pilihan yang salah tersebut dapat mengecoh peserta tes yang memang tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia. Semakin banyak peserta tes yang memilih distraktor tersebut, maka distraktor itu dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Efektivitas distraktor soal tes ialah bagaimana kemampuan distraktor soal itu berfungsi untuk mengecoh siswa yang kurang cakap memilih alternatif jawaban tersebut. Penulisan soal bentuk pilihan ganda harus memiliki keefektivitasan distraktor. Artinya bahwa jangan sampai jawaban menjadi sebuah hadiah untuk siswa, tetapi jawaban tersebut dapat menunjukkan kemampuan yang sesungguhnya terkait dengan siapa yang memiliki pengetahuan, kurang memiliki pengetahuan, atau bingung dengan materi yang disampaikan. Katerji dalam Aulia 2014 halaman 75. Hal demikian dapat ditunjukkan dengan adanya korelasi yang tinggi, rendah, atau negatif pada hasil analisis. Suatu distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Anas Sudijono dalam Aulia 2014 halaman 80. Pengecoh yang baik adalah pengecoh yang tingkat kerumitan atau tingkat kesederhanaan serta panjang pendeknya relatif sama dengan kunci jawaban. Sesuai dengan aturan keempat, penulisan soal pilihan ganda menurut Chargi dalam 2014 HL halaman 84, yaitu pilihan jawaban yang salah atau pengecoh harus masuk akal dan tingkat kerumitan yang masuk akal. Untuk itu, pengecoh harus menjadi pilihan yang masuk akal. Analisis efektivitas diskalator dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui butir soal tersebut sudah memiliki pengecoh yang berfungsi sebagaimana mestinya. Jika pengecoh berfungsi, maka soal tersebut dianggap baik. Analisis daya distraktor pada dasarnya menguji efektivitas pilihan jawaban alternatif, bukan jawaban benar, dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, analisis daya distraktor dilakukan dengan menganalisa distribusi jawaban responden pada setiap alternatif yang disediakan. Yang ketiga, efektivitas distraktor dilakukan dari dua kriteria, yaitu yang pertama, distraktor dipilih oleh siswa kelompok rendah. Yang kedua, pemilih distraktor tersebut relatif proporsional pada masing-masing distraktor yang ada.
Perhitungan efektivitas distraktor. Persiapan analisis dilakukan dengan membagi responden menjadi dua, tinggi dan rendah. Buat tabulasi skor item dan skor total bagi setiap responden. Lakukan penjejangan menurut skor total tes, mengurutkan mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Bila jumlah responden tidak terlalu banyak, bagilah menjadi dua, bagian yang sama dengan menggunakan media skor. Contoh, bila responden berjumlah 80 orang, maka urutkan dari tertinggi ke terendah. Pisahkan kelompok pada responden urutan ke-40. 1 sampai 40 sama dengan tinggi sama dengan rendah. Sebuah distraktor dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila dipilih lebih besar dari 5% pengikut tes. Analisis tingkat penerkaan soal tes akan disajikan pada tabel berikut ini. Seperti di tabel taraf penerkaan soal, di nomor 1, 4 pilihan, jumlahnya ada 17, persentase 34%. Di nomor 2, 3 pilihan, jumlahnya 16, persentase 32%. Nomor 3, 2 pilihan, jumlah 13, persentase 26%. Dan nomor 4, 1 pilihan, jumlah 3, persentase 6%. Sedangkan yang terakhir, nomor 0 pilihan, jumlah 1, persentase 2%. Jumlah keseluruhannya adalah 50 hingga 100% persentase. Tabel di atas menggambarkan seberapa tertariknya siswa untuk setiap pilihan. Dari 50 soal, 34% diantaranya semua pilihan berfungsi dengan baik, yaitu yang dipilih lebih dari 50% siswa. Sedangkan 32% lainnya hanya 3 pilihan yang diminati oleh siswa. Selanjutnya, 26% dari soal tersebut hanya 2 pilihan yang diminati oleh siswa. Sedangkan 3 butir soal, 6% hanya 1 pilihan yang diminati siswa secara baik. Sisanya, 1 butir 2%, tidak satu pun pilihan yang diminati siswa. Untuk soal nomor 1, pilihan A dan D tidak berfungsi dengan baik. Soal nomor 2 dan 3, pilihan D tidak diminati siswa. Soal nomor 4, pilihan B dan C tidak berfungsi. Soal nomor 5 pilihan A tidak berfungsi. Soal nomor 8 dan 9 pilihan D juga tidak berfungsi. Nomor 16 dan 17 pilihan A tidak berfungsi. Nomor 21 pilihan B tidak berfungsi. Nomor 22 pilihan C dan D juga tidak berfungsi. Nomor 24 pilihan C tidak berfungsi. Nomor 26 pilihan B tidak berfungsi. Nomor 27 pilihan D juga tidak berfungsi. Hingga nomor 35 pilihan A, nomor 42 pilihan B, nomor 46 pilihan B dan D, dan nomor 47 pilihan B sama juga tidak berfungsi. Dari 50 butir soal, hanya 17 butir 34% yang berfungsi ke 4 pilihan A, B, C, dan D dengan baik. Soal itu adalah nomor 19, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 49, dan 50.
Selanjutnya, 16 butir soal 32%, hanya 3 pilihan yang diminati siswa. Soal-soal itu ialah nomor 2, 3, 6, 8, 12, 13, 16, 17, 20, 23, 30, 35, 38, 39, 42, dan 48. Berikut sebanyak 13 butir soal 26%, hanya 2 pilihan yang diminati siswa. Soal-soal itu adalah 1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 24, 26, 40, dan 46. Selain itu, 3 butir soal hanya 6%, hanya 1 pilihan yang diminati siswa, yaitu nomor 18, 21, dan 47. Sisanya 1 butir soal 2%, tidak satu pun alternatif pilihan yang diminati oleh siswa, yaitu soal nomor 7. Berfungsi tidaknya pengecoh, distraktor, banyak ditentukan oleh cara penyusunan suatu tes. Tes pilihan yang disusun tanpa memperhatikan homogen tidaknya alternatif pilihan berpeluang untuk tidak berfungsi distraktor. Alternatif tersebut dapat ditebak tanpa dipikirkan atau tanpa belajar sama sekali. Demikian juga halnya bila kalimat pernyataan atau kalimat pertanyaan memberi petunjuk untuk jawaban yang benar, panjang pendeknya alternatif pilihan dapat memberi petunjuk ke arah kunci jawaban. Alternatif jawaban yang cenderung panjang cenderung merupakan petunjuk jawaban yang benar. Begitu juga alternatif pilihan yang berbunyi semua benar merupakan petunjuk jawaban yang benar. Suatu pengecoh dapat dipertahankan apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, kunci jawaban harus dipilih lebih banyak oleh kelompok atas daripada kelompok bawah. 2. Setiap penggagal foils harus dipilih minimal 2% dari keseluruhan peserta tes dan dipilih minimal 5% kelompok bawah. Dan yang terakhir, yang ketiga, indeks daya beda kunci jawaban harus positif dan indeks daya beda penggagal harus negatif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kesalahan ucapan maupun kata dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.